Sini gitu. Oke teman-teman, saya mohon perhatiannya, kawan-kawan semuanya. Ya, saya mohon perhatiannya ya. Kita sekilas mengenang sahabat kita, Bapak Haji Hadi Priawan. Saya kasih tahu dulu fotonya ya. Ini foto beliau. Ya, ada yang pernah ikut turnya Pak Haji? Belum. Pernah Ibu ya? Ada lagi? Pak Panji mungkin? Belum ya? Wajahnya nggak asing. Wajahnya nggak asing. Ya, karena dia tuh kan senior. Ya, jadi WKJ sudah 7 tahun ya. Jadi dari awal WKJ berdiri, WKJ anggotanya juga sudah dari awal sudah ada Pak Haji. Nah, saya sebagai founder Wisata Kreatif Jakarta, saya juga sangat terinspirasi membentuk Wisata Kreatif Jakarta ini karena Pak Haji gitu. Jadi saya sedikit cerita ya, nanti abis itu saya mengundang juga teman-teman sahabat-sahabatnya Pak Haji. Jadi saya mengenal Pak Haji sudah hampir 15 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya membentuk Wisata Kreatif Jakarta ini, saya udah sekitar 10 tahunan magangnya sama Pak Haji. Jadi Pak Haji itu dulu punya komunitas wisata kaki juga, tapi mereka bilangnya komunitas pecinta budaya. Jadi saya ngeliat dia, saya sering ikut turnya dia, terus saya sering liatin dia guiding gitu. Dulu saya kalau guiding seringnya orang asing, tamu-tamu saya kebanyakan orang asing ya, gitu, orang bule-bule lah. Ya jadi dari awal dari saya kecil kan panggilan jiwanya memang sama bule-bule ya. Iya. Gaulnya sama bule sama Pak Le. Bule dan Pak Le ya. Gitu. Jadi dari Pak Haji lah saya waktu itu belajar gimana caranya memandu tamu-tamu lokal gitu, orang-orang Jakarta sendiri. Pada saat itu kayaknya komunitas waktu itu belum banyak ya, mungkin kalau saya bilang malah itu salah satu pionirnya juga Love Our Heritage itu gitu. Jadi Pak Haji, kalau teman-teman yang tidak tahu, beliau kena stroke tahun 2016 ya, tapi setelah kena stroke beliau semangatnya tinggi sekali di tengah keterbatasannya dengan pemulihan stroke, dengan bicaranya pelo, terus jalannya juga rada susah, tapi dia masih tetap mau bawa tour gitu di WKJ ya. Kadang-kadang sih ada yang mungkin memandang sebelah mata gitu ya. Kenapa sih masih diizinin yang kayak gitu bawa tour gitu. Tapi saya merasa saya berhutang budi dan saya jaga badan gitu. Pertama saya juga ingin kasih kesempatan orang-orang yang disabilitas untuk juga tetap berkarya. Jadi walaupun masih keadaan seperti itu, saya juga beri pengertian dulu untuk teman-teman yang mau ikut turnya gitu. Jadi dikasih tahu dulu sebelumnya, memang berkeberatan nggak, kalau berkeberatan dibatalin aja, kalau nggak keberatan boleh lanjut. Jadi seperti itu selama 6 tahun terakhir, karena dia 6 tahun terakhir itu digabung di WKJ sudah stroke. Jadi saya berterima kasih sekali untuk teman-teman di sini yang mungkin pernah ikutan turnya Mas Haji dan mau menerima Mas Haji dalam kondisi terbatas ya sebagai tour guide. Walaupun sebenarnya idealnya seorang tour guide itu harus fisiknya harus kuat gitu ya, kayak gitu ya. Cuma saya juga sebenarnya ingin Mas Haji juga tetap semangat dan juga bisa jadi inspirasi juga ya buat kita. Dan satu hal yang sebenarnya membuat saya banyak berpikir ya dengan kepergian Mas Haji. Jadi beliau itu kawan-kawan 5 hari sebelum meninggal itu dia menjadi narasumber acara pengayaan HPI. Jadi kita kan organisasi tour guide itu kan suka setiap bulan bikin acara pengayaan, bikin tur-tur seperti ini, tapi narasumbernya di antara kita sendiri. Nah Pak Haji itu jadi narasumbernya gitu, walaupun kondisi udah sangat parah saat itu sebenarnya ya. Saya juga nggak tahu ternyata kondisi semakin memburuk. Pas dia saat itu benar-benar memang kondisinya sudah cukup parah. 5 hari kemudian dia sudah terus nggak ada kan gitu. Tapi pada saat pengayaan itu bulan Desember banyak sekali yang datang, banyak kayaknya tuh kayak menjadi kayak menjadi pertanda kayak melepas dia gitu, dan dia tuh juga kayak mau pamit gitu loh. Dan menurut saya ya, dia pergi dengan cara yang indah loh. Dia pergi dengan cara yang indah, dia melakukan hal di hari-hari akhirnya dia dengan tetap guiding kan. Dan dia juga melihat teman-temannya gitu kan, teman-teman profesi yang dicintai dia gitu. Saya berpikir nanti kalau saya udah nggak ada, kira-kira di akhir hidup saya bisa pergi nggak ya dengan cara yang indah seperti itu ya. Belum tentu kan kita semua bisa tetap melakukan hal yang kita cintai, terus bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di hari-hari akhir gitu. Nah Mas Haji itu seperti contoh ya. Saya ingat sekali almarhum ibu saya juga dulu pernah bilang, sebenarnya kita tuh bisa loh menentukan seperti apa kita ingin meninggal, tapi itu tergantung dari amal budi kita
Jadi saya pikir mungkin awal amal budinya Mas Aji lah, akhirnya dia bisa pergi dengan cara yang indah. Itu sih dari saya ya. Semoga buat teman-teman di sini mungkin yang nggak kenal sama Pak Haji ya, walaupun ini ceritanya mungkin seorang yang tidak teman-teman kenal, mungkin dari kisah ini juga bisalah ada yang bisa dipetik ya. Ada seorang tour guide yang sangat berdedikasi dengan keterbatasannya. Kira-kira seperti itu ya. Saya mengundang untuk yang berikutnya untuk testimoni tentang Mas Haji. Ketua HPI Jakarta yang sudah hadir di antara kita, dia datangnya tadi telat ya, jadi nggak ikutan main-main sama teman-teman. Indra Diwangkara, silakan mau kasih testimoni 5 menit tentang Pak Haji Hadi Priawan ya. Ya, silakan. Ini juga sahabat lamanya Pak Haji. Ya. Baik, selamat siang semua teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Indra. Kalau yang belum pernah ketemu, kebetulan saya bertugas di HPI sekarang sebagai ketua di Jakarta. Mas Haji adalah salah satu anggota kami dan juga sahabat, teman. Saya ketemu sama Mas Haji itu pertama kali justru dipertemukan sama Mbak Ira. Jadi waktu itu kita ada satu kelompok namanya Jakarta Food Adventure, karena basicnya semuanya suka makan. Jadi waktu itu ada Ira, ada Mas Haji, ada Itfi, sama saya. Saya ini adalah orang yang dulunya bukan anggota HPI, jadi ketika masuk dulu semua udah HPI, saya anak bawang. Kalau lagi mau janjian biasanya sangat sulit, karena yang lain jadwalnya padat. Kalau saya bisa enggak? Bisa, karena saya nggak ada jadwal. Gitu ya. Kalau Itfi saya di luar negeri, kalau Ira tamu bulenya banyak banget, Mas Haji overland biasanya. Jadi saya tuh bagian yang kalau mewakili mereka pasti selalu ada waktu. Jadi saya juga waktu itu terbayang, wah gimana ya satu hari nanti bisa full seperti mereka. Nah jadi Mas Haji jauh sebelum itu juga saya akhirnya karena kenal, saya juga mengikuti di Love Our Heritage gitu ya. Kalau tadi Mbak Ira sempat mention kegiatannya luar biasa banyak. Selain karena fokusnya budaya ya, jadi nggak cuma tour. Love Our Heritage itu punya kelompok angklung yang biasanya kalau ada acara-acara itu suka ditanggep gitu loh. Jadi waktu itu berapa kali saya sebetulnya diajak pergi ikut Pokemon angklung. Jadi kalau lagi kalau nggak ada keluar selalu latihan angklung di gedung, sekarang jadi pos blok. Waktu itu belum pos blok ya, gedung posnya masih gedung pos aja, mereka latihan di sana. Dan saya selalu diterima seperti keluarga, walaupun mungkin saya nggak pernah aktif di kegiatan-kegiatan mereka. Mas Haji orang yang sangat baik sekali kalau mau sharing sama junior-juniornya gitu ya, ilmunya banyak sekali. Karena tidak banyak senior yang mau sharing biasanya. Jadi kalau punya ilmu tuh dikekep aja sendiri. Jadi biarin aja mampu semua ya belajarnya. Tapi Mas Haji tuh begitu baiknya, kalau kita tanya tuh selalu ngasih tahu ya caranya gimana. Kalau di sana seperti apa, beliau tuh selalu mau buat saya masuk. Saya jadi guide mungkin di antara teman-teman guide saya yang paling muda waktu itu. Saya baru ikut pelatihan 2015, 2016 baru jadi anggota HPI. Di saat Ira, Mas Haji sama Itfi selalu masuk HPI. Saya pikir waktu itu mahal banget saya nggak masuk HPI, saya bilang. Tapi pada saat itu akhirnya karena dipaksa saya akhirnya jadi anggota HPI. Mas Haji sudah seperti keluarga. Apalagi juga kita selalu sama-sama kalau lagi tour gitu ya. Saya tuh bingung mau ngomong apa sebenarnya di kepala saya banyak banget nih. Grogi. Karena ini kan ngomongin orang ya gitu. Apalagi orangnya udah nggak ada gitu kan. Jadi yang jelas Mas Haji itu bagi saya yang di Jakarta Good Guide, Mas Haji juga sosok yang selalu sharing sama teman-teman di kita, jadi selalu menyempatkan waktu. Jadi kalau Jakarta Good Guide juga salah satunya lahir karena Mas Haji. Jadi Farid, founder kami juga sebelum ada JGG, itu selalu ngintil kalau ada kegiatan dari Global Heritage. Gitu. Jadi kami juga berutang budi sangat besar sama Mas Haji, karena beliau lah yang kemudian menginspirasi beberapa, karena beliau kan juga bikin jalur ya dulu kayak di Jati
negara gitu. Ya Mas Aji yang ngajarin tempatnya. Jadi sampai akhirnya kami bisa seperti sekarang, salah satunya adalah andilnya Mas Aji gitu. Jadi kemarin sebetulnya pada saat beliau stroke, kami juga kan beberapa kali kasih kesempatan Mas Aji guiding. Cuman memang kita tuh manusianya banyak banget, jadi kesian Mas Ajinya kalau diikutin gitu. Kalau ini jadi biasanya kita bikin kayak diskusi kecil gitu kalau Mas Aji, dan terakhir sebetulnya ada sama karena ya udah dirawat aja udah sampai di JGG semua ikut karena memang waktu itu kita ketemu aja gitu. Dan memang pas Mas Aji ya. Iya, nah saya juga sebenarnya saya waktu kemarin baru bilang sama Ira, jadi kita diskusi sama teman-teman lihat Mas Aji lebih Memburuk kondisinya. Iya, memburuk kondisinya, lebih lemah dari sebelumnya gitu. Tapi saya lihat memang semangatnya luar biasa ya. Jadi kita kan walking tuh ya dengan kondisi yang sakit seperti itu, beliau tuh mau jalan dari pasar dari stasiun ya, dari Depok Lama sampai sebegitu jauhnya rute Depok gitu. Jadi luar biasa. Nah, memang teman-teman ada yang bilang sama saya ini tidak mendahului katanya, tapi memang ini mungkin kesempatan kita terakhir ketemu Mas Aji. Saya waktu itu saya lagi mikirin kalau Mas Aji tahun ini perpanjang HP gimana ya, pasti agak berat, saya pikir gitu saat itu. Tapi memang teman saya kayak bilang nggak berapa lama kami dihubungi Mas Aji udah tiada gitu. Jadi tapi seperti Mbak Ira bilang tadi, beliau melepas kita dengan sangat indah gitu ya. Kita ketemu di detik-detik terakhir. Tidak semua orang punya kesempatan untuk ketemu di masa terakhirnya gitu. Dan kami di Wisata Indonesia sangat bangga punya anggota seperti Mas Aji. Terima kasih. Oke, terima kasih Indra. Oke, terima kasih testimoni tentang Mas Aji. Yang berikutnya saya undang adalah Itfi ya. Itfi Pancani. Yang beliau ini adalah lebih aktif sebagai tour leader ke luar negeri, ke melalang dunia. Pas berjodoh berarti hari ini waktunya ya Itfi ya berkenan datang. Silakan Itfi, bagaimana ceritanya tentang Mas Aji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kalau ngomongin Mas Aji, memorinya banyak ya. Karena kita sudah berteman, Indra bilang kamu sudah mengenal sudah cukup lama. Saya kenal kurang lebih sama dengan Ira mengenal Mas Aji juga, karena kita sama-sama partisipan atau grupis di beberapa komunitas-komunitas di Jakarta yang berkaitan dengan sejarah, budaya. Salah satunya adalah Love Our Heritage. Kenapa suka dengan Love Our Heritage? Karena orangnya diangkat oleh Mas Aji, sosok yang ngomong kebapaan. Setelah saya bergaul cukup lama dengan Mas Aji, saya baru tahu ternyata dia teman sekelasnya om saya, adiknya mamaku gitu. Mas Aji, harusnya kok panggil Mas Aji om ya, bukan Mas ya. Enggak apa-apa, orang kan gitu, orangnya kan kalem, baik, sabar, dan dengan pengalamannya dia sebagai seorang yang sudah malah melintang di dunia yang saya nggak tahu dia backgroundnya apa sebelumnya gitu kan, tapi saya tahu dia banyak terlibat dalam beberapa perusahaan sampai nyemplung di banyak kita seperti nah, saya akhirnya kayak menggali banyak ilmu dari sosok Indra ini. Dia bilang orang yang pelit bisa bagi kita tuh sebetulnya banyak, tapi ketemunya saya nggak banyak gitu. Dan Mas Didi salah satu di antara segelintir yang ya Allah itu namanya kalau mau sharing cerita, duduk ngopi denger dia ngedongeng, seorang storyteller yang hebat, seorang pendongeng yang hebat, dan seorang ya bisa mencerminkan bahwa dia seorang guide yang hebat. Padahal waktu itu dia menjadi seorang guide, seingat saya. Kemudian dia akhirnya mengikuti atau mendaftar menjadi anggota Himpunan Perpustakaan Indonesia. Kemudian tidak lama setelah itu juga kita bergabung bersama Ira, saya, Indra. Ira co-foundernya kami bertiga membentuk Jakarta Food Adventure. Sebelum ada Wisata Kreatif Jakarta. Setelah itu 1 tahun kemudian muncullah Wisata Kreatif Jakarta karena kesibukan terutama saya yang akhirnya tidak bisa berpartisipasi lagi. But anyway, intinya adalah dari Mas Aji saya belajar jadi storyteller gitu. Kan ada tipikal guide, tour leader. Kebetulan saya sekarang lebih aktif sebagai seorang tour leader ketika saya memutuskan untuk tahun 2017 lah ceritanya.
ilmu storytelling yang saya dapatkan itu adalah tidak lepas dari peranan saya bergaul bersama dengan kawan-kawan hebat ini, Indra, Ira, dan Mas Aji. Dan kayak storytellernya Mas Aji dengan suaranya yang well articulated, suaranya jelas, karena ada banyak orang yang ngomong bak. Duh, mau apaan sih, nggak jelas artikulasinya. Mas Aji itu kan tenang, ketenangan itu, terus artikulasi yang sangat jelas. Terus ceritanya kan depth, ada kedalamannya di situ. Jadi saya bisa mengeksplorasi banyak hal. Itu salah satu yang orang yang menjadi benchmarking saya, inspirasi saya adalah Mas Aji. But anyway, Oh ya, udah itu. Ada yang lewat ya. Udah. Maaf, saya baperan orangnya. Anyway, Apa-apa nangis juga apa. jadi ingat salah satu momen terakhir saya pas lagi di pandemi, saya ketemu Mas Aji beberapa kali. Kayak Mas Aji, saya suka undang Mas Aji sama Mbak Andra karena saya tahu betapa saya kayak sayang sama Om, sama sahabat, sama teman, apalagi dia juga adalah teman baik sahabatnya Om saya kan. Udah menjadi teman baik selama bertahun-tahun, suka duka itu masih sering sharing sama saya. Suka mampir ke tempat saya tinggal, terus sekali mampir, terus saya tinggal di salah satu tempat paling keren di ibu kota, namanya River Break Kali. Banyak kasusnya itu. Itu Mas Adi, karena dari Depok kan dekat kan, pakai kereta, jadi kami sering janjian, ngopi-ngopi, traktir. Mas Adi sini aku merasa punya rezeki lebih, aku tahu kondisi saya seperti apa, yang dulu Mas Adi saling support dan memberikan support kepada saya, saatnya sekarang saya support balik kepada beliau gitu loh. Dan di akhir masa hidupnya Mas Aji, saya ingat Desember itu saya lagi umroh. Saya umrohnya alhamdulillah karena sebagai seorang traveler modis, benar diskon, benar gratis. Jadi saya gratis pergi jalan-jalannya, termasuk umroh pun, saya ibadah pun saya ya dibayar karena saya bekerja gitu kan, dan saya nggak usah bayar kan. Saya kan suka posting kadang-kadang, postingan saya itu postingan yang sebetulnya nggak mau dibilang ria, nggak mau dibilang flexing, banyak informasi-informasi berfaedah gitu kan. Saya posting aja, misalkan kalau kita mau janjian di mana, lagi umroh pas lagi di Masjidil Haram, biar kita nggak terasa itu di mana. Ternyata itu disamber sama Mas Aji. Mas Aji itu selalu gini, pas lagi saya Desember terakhir kemarin umroh itu, kok itu nggak ngajakin aku umroh. Terus saya posting Medina, kok aku nggak diajakin ke Medina. Aku posting Mekah, kok aku nggak diajakin ke Mekah gitu. Jadi itu aku posting itu disamber oleh Mas Aji, yang mungkin rasa rindunya dia, panggilnya itu sudah ada sebetulnya, tapi apa daya, secara fisik terutama ada keterbatasan di Mas Aji, yang akhirnya tidak berapa lama saya pulang umroh, Mas Aji pun berpulang rahmatullah. Saya mampirlah ke rumahnya, ke rumah Mas Aji. Kemudian saya cerita banyak dengan Mbak Andra ketika saya mengutarakan bahwa postingan saya itu disambar oleh Mas Aji, dan ada kerinduan, mungkin karena belum pernah juga ke sana, tapi rindu itu ada, cinta itu ada, sangat besar di hatinya, tapi apa daya, ada banyak keterbatasan. Jadi ya Mas Aji mungkin hanya bisa menyampaikan lewat message itu yang tak tersirat atau tersirat, itu sebetulnya ada hasrat dia begitu besar, ingin, sudah terpanggil, dan yang dipanggilnya adalah ya Mas Aji duluan gitu kan ya, instead of pergi ke Baitullah gitu kan. Terus Mbak Andra bilang gini, iya Itfi, Mas Aji itu berapa hari terakhir sebelumnya nggak ada tuh, pengen banget umroh gitu loh. Jadi itu langsung saya merinding. Oh, saya waktu datang bersama dengan Ara, bersama dengan salah satu rekan kami dari HPI juga gitu kan. Dan intinya adalah ternyata memang Mas Aji sepanjang hidupnya, terus ketika pada akhirnya ada keterbatasan fisik yang mendera, tapi bukan keterbatasan itu membuat dia serba hidupnya dibatasi. Semangat itu selalu ada, spirit itu selalu ada, dan itu dibuktikan sampai menjelang akhir hayatnya dia. Dan marilah kita menjadikan sosok Mas Aji yang mungkin tidak terlihat, tidak tampak sekarang, tapi spiritnya selalu berada di hati kita. Itu sih yang saya rasakan dari Mas Aji. Itu saja sih. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Iti, sharingnya yang sangat menggugah ya, dan juga sempat sedikit-sedikit bikin melo ya. Masih ada 2 lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya saya ingin undang adalah bukan dari kalangan guide ya, juga cuma mungkin menginspirasi. Oh, masih ada sambungannya sama guide juga ya, Pak Ledrik.
Ya, Pak Ledek dulu pernah aktif sebagai guide, sebagai Pak Ledek ada seorang stroke survivor juga kayak Mas Haji. Ya, mungkin ada mau cerita bagaimana juga Mas Haji sebagai stroke survivor, sesama stroke survivor menginspirasi juga. Pak Ledek sekarang masih aktif juga ternyata yang di tour guide ya. Oke, maaf ya. Saya agak stroke. Jadi 2016 sama seperti Mas Haji, saya nggak bisa bicara. Saya sekarang kebetulan saya sebagai teman saya itu saya pernah ke Eropa juga, ke Asia, ke Dubai, umur juga 2 kali. Jadi sejak tahun 2020 ke 2020 itu 4 tahun saya nggak bisa bicara. Sekarang saya mulai bisa bicara pelan-pelan aja. Lalu tahun 2020 itu saya membawa tour dari Indonesia di Jakarta. Lalu kalau untuk ini apa? Ya, jadi untuk Mas Haji sekitar 2023 itu saya datang bersama saya ke rumahnya. Saya menceritakan, Pak, saya pengen buat buku. Ya udah, Mas, gitu dong. Oh, boleh. Ini teman saya. Nanti dia share juga sih. Iya. Ya, ini adalah apa namanya Mas Haji? Oh, apa? Panggilnya Om. Om ya. Iya. Dia Mas Andi itu adalah penulis. Ya kebetulan nama saya Lady Glorika, tapi dengan nama Sang Hadi Castro. Ini juga ada YouTube, ada Instagram saya. Sejak bahkan waktu itu saya ke Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dia menemani saya. Jadi waktu itu pokoknya udah pergi aja. Saya ya untuk pokoknya saya bilang, Pak, saya namanya saya udah jiwa saya di travel agent sebagai tour guide, jadi Pak, saya harus bisa bicara gini gitu. Udah saya buat bikin sana, lalu jadi saya mau suka ini Yep. Take a deep breath. ya udah lalu ya saya mulai ada jadi tamu saya waktu itu, jadi nggak tahu soal Dubai nggak apa-apa gitu. Oh iya, pokoknya nerang saya ini juga waktu itu di Museum Asafri itu Mas Haji yang jadi guide-nya. Ya, jadi ya waktu di Museum Fatahillah saya jadi guide-nya gitu kan. Ya bukan saya sih, dan teman saya. Ya udah begitu aja. Bagaimana pengaruh Mas Haji Iya, untuk pengaruh. merangkum? Oh iya, pokoknya pada semua pada bilang kan saya bilangnya, Mas Haji, kita kan orang stroke, kita harus nggak boleh nyerah, nggak boleh patah semangat, kita harus buktikan bahwa kita semua bisa. Oh iya, kita semua. Jadi buku ya Iya. yang dibantu sama Mas Haji Iya. menulis. Ternyata bikin bukunya itu Iya. terinspirasi dari Mas Haji, Iya, karena Mas Haji terinspirasi. sebenarnya juga punya buku, Iya. punya buku yang ditulis Mas oleh Mas Andi. Buku tentang dia ya, kisah hidupnya Gitu. memang. Oke, Iya. terima kasih Mas Ledek. Oke, Ada lagi ya. yang disampaikan, Ya jadi udah itu aja. yang menginspirasi Mas Ledek juga punya karya ya. Ya. Terima kasih. Yang terakhir Mas Andi, saya mengundang Mas Andi yang juga pernah menulis buku tentang Mas Haji. Jadi alhamdulillah Mas Haji pergi sudah meninggalkan cerita hidupnya dalam buku ya. Gitu ya, yang dia buat waktu itu. Masih ada contohnya ya Mas ya, bukunya. Jaminya. Daminya ada, bisa tunjukin biar teman-teman lihat. Sayangnya bukunya udah habis eksemplarnya yang cetak, tapi ada nanti yang saya akan e-booknya. bagikan e-booknya. E-booknya kalau misalnya mau ya.
Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mbak Mila sudah berkenan mengundang saya. Jadi memang saya juga diundang Mbak Mila minggu lalu diminta untuk datang memberikan testimoni terhadap kalau saya karena kebetulan yang saya juga bahkan Om Haji pernah kerja sama saya. Nah, lalu pada saat itu sekitar beberapa belas tahun yang lalu Om saya bilang ada temennya Om kerja di kantor, dia kalau hari Sabtu Minggu tuh sering jadi guide. Kebetulan saya dari kecil saya suka sejarah, jadi saya bilang ya udah saya ikut ke komunitas LOH Love Our Heritage bersama ketemu Mas Itfi juga dan beberapa teman-teman lainnya. Cuma saya hanya beberapa kali ngikutin. Dan setelah itu saya sempat dalam kontak sama Om Haji. Lalu tahun 2016 saya dapat berita Om Haji ngasih, ya kan? Dan saya bertemu kembali dengan Om Haji itu kurang lebih sekitar tahun 2020 pada saat itu. Itu mungkin pertemuan terakhir saya dengan Om Haji. Pada saat itu saya bilang, pada saat itu kan Om Haji kan di Asian Games sempat menjadi volunteer juga kan. Saya bilang daripada gak ada aktivitas, saya kasih aja deh buat hadiahnya saya bikinin buku tanpa biaya sama sekali. Tujuannya pada saat itu adalah harapan saya ada buku tersebut bisa menjual kalau lagi guide. Jadi setelah guide menjual bisa bermasukan buat Om Haji. Gitu. Dia aktif sih buat promosiin bukunya sendiri. Iya, saya bilang nanti kamu nggak perlu khawatir biayanya, saya bikin semua dari nol sampai akhir kan. Dan akhirnya buku tersebut jadi dan alhamdulillah mungkin beberapa sudah ada punya. Cuma nanti bagi yang teman-teman yang berminat di sini saya akan kasih bukunya. Jika nanti tertarik aja. Dan pembuatan buku tersebut juga cukup unik sih menurut saya karena saya hanya bertemu sekali dengan Om Haji, selebihnya itu melalui WA. Sama dengan pada saat saya membuat bukunya Mas Ledik ya pada saat itu, jadi kurang lebih 3 bulan, 3-4 bulan. Dan karena saya membuat bukunya Om Haji, jadi saya sebenarnya tahu kisahnya Om Haji dari awal sampai akhir ya, sampai tahun 2020 saat itu. Kalau sosok Om Haji di mata saya adalah sosok bagi teman-teman yang bergerak di bidang tour guide, beliau itu sangat mencintai sejarah, kesenian, budaya. Jadi totalitasnya mungkin tidak perlu diragukan lagi. Cuman mungkin kalau saya boleh kasih masukan buat teman-teman yang guide, yang aktif guide, itu mungkin lebih menjaga kesehatan. Karena dari pembicaraan saya dengan Om Haji kata padahal saya ini jalan, banyak minum. Jadi kemungkinan karena kurang istirahat. Jadi mungkin, dan saya juga pas saat membuat bukunya Mas Ledik juga banyak diskusi tentang kesehatan juga kan. Jadi mungkin kadang teman-teman di guide itu mungkin saking semangatnya, jadi kadang lupa istirahat jadi gitu. Jadi mungkin masukannya benar-benar bermanfaat karena kita semua tentu kan ingin sehat ya kan. Gitu. Ya, itu aja mungkin. Inspirasi terakhir apa yang didapat dari bikinin buku Mas Haji? Inspirasinya dari Mas Haji. Semangatnya Mas Haji. Dan dia memang seperti tadi Mas Haji bilang, memang cita-citanya adalah ingin mengajak istrinya umum. Semoga Ya. ya Mbak. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih testimoninya dan juga untuk teman-teman yang berkenan mendengarkan ya kisah untuk mengenang Mas Haji. Ya. Tadi saya lupa info juga di PKN ada beberapa rute memang itu perjalanan Mas Haji. Jadi bisa saya Toilet Jatinegara, terus Tangerang ya, terus rute Pasar Baru, terus rute yang ke Museum AGK ke makam termegah di Asia Tenggara di Jakarta itu Mas Haji yang bikin awalnya. Jadi dia sudah memberikan peninggalan yang mungkin abadi ya. Dan juga ini kita momennya pas, ini kan kuburan adalah momentum monumen ya, tempat monumen keabadian gitu kan. Ini memang cuma benda-benda mati kan, tapi kan tadi dengan dipandu dengan tour guide kita jadi tahu ceritanya ya, dan cerita itu jadi abadi ya. Jadi mungkin cerita tentang kebaikan tentang Mas Haji itu juga bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Karena pada akhirnya hidup ini adalah tentang bagaimana yang meninggalkan dan yang ditinggalkan.
Jadi seperti apa nanti kita mau meninggalkan dan ditinggalkan, ya cerita apa yang mau kita tinggalkan, hal itu pilihan ada di bagaimana kita menjalani hidup sekarang. Terima kasih teman-teman sudah mau untuk dikasih ke keluarganya. Ya, semoga juga ini menjadikan kenangan dan sehat-sehat buat warga yang ditinggalkan ya. Terima kasih.